Anda seorang organisator, artinya pengurus dalam satu organisasi. Salah satu pengurus, kemudian tujuannya adalah mensukseskan program-program kalian. Kalau boleh saya tahu apa yang menjadi spesifik tujuan spesifik? Tujuan spesifik saya itu bagaimana saya sebagai ketua divisi bisa mengharapkan anggota divisi saya untuk bisa tentu dalam mensukseskan program kerja di dalam divisi. Sebagai ketua punya tanggung jawab terhadap anggota mensukseskan. Saya ulangi, tujuan Anda itu memanage anggota-anggota yang masuk bagian dari divisi Anda supaya bisa memaksimalkan kerjanya pada kegiatan saya. Apakah itu? Betul. Kapan kira-kira tujuan itu akan dicapai? Tujuan saya itu dalam waktu dekat ini, Minggu depan. Tujuan itu sudah bisa dicapai. Kalau minggu depan sekitar tanggal berapa? di tanggal 27 sampai 29. Tanggal 27 September. Tujuan saya yang sebagai manajer ya, sebagai manage anggota-anggotanya sudah bisa melaksanakan ini. Menjadi tanggung Anda. Gimana tujuan ini akan dicapai? Tentunya di luar di lokasi tempat program kerja itu akan dilaksanakan di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros, berarti Anda ingin melakukan berkegiatan di sana? Iya. Bersama siapa yang akan Tentunya bersama para anggota divisi, pengurus hal ini dan juga tetangga. bersama kepanitiaan dan organisasi itu dan mencapai tujuan bersama. Apa yang bisa kamu deskripsikan sebagai bukti kalau tujuan itu sudah tercapai? Bagaimana para semua orang yang terlibat di dalam program kerja yang saya laksanakan nanti bisa mengetahui dan mengenal apa dari tujuan saya melaksanakan program kerja ini nanti. Karena tujuan saya di sini nanti saya ingin supaya teman-teman saya di lembaga bisa tahu mengenai bagaimana itu di dalam gua ini. Karena program kerjanya itu kita eksplor di dalam gua yang ada di Maros. Jadi istilahnya salah satu program kerja dari divisi yang kamu emban sebagai ketua untuk juga mengeksplorasi sesuatu dari bersama ini, sesuatu yang menyenangkan ya. Dan kamu sehat selalu bersama anggota ini dan semoga kompak. Selamat keluar dari rumah. Apabila saudara sudah kembali bahwa tujuan dunia ini dicapai secara dalam waktu dekat ini bersama dunia bersama Anda sebagai pemimpin. Apa bukti kira-kira yang bisa kamu gambarkan tujuan itu sudah kamu sudah berhasil dicapai juga? Bukti yang bisa saya gunakan apabila tujuan saya sudah berhasil itu bagaimana dan ketika program kerja itu sudah terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan, dan bagaimana juga
kalau bisa disebutkan oleh spesifik program kerja apa yang dimaksud? Apa itu? Program kerja akan kami laksanakan itu eksplorasi ornamen di dalam Ornamen, eksplorasi ornamen dua ini. Bisa dari satu tambah ini bahwa bukti sebagai bukti yang bisa kita lihat tujuan untuk berhasil itu sudah melaksanakan tertib program kerja yang sudah ditargetkan bersama tim yang salah satunya adalah eksplorasi di ornamen di dalam rumah. Semoga berhasil tujuan bersama kontak sehari. Apa hal yang bisa menjadi alat ukur sebagai bentuk keberhasilan? Apa yang menjadi alat ukur? Kebetulan kami itu memang punya output. Nanti ketika misalnya kita sudah mengeksplor ornamen-ornamen yang ada, nanti kita juga akan mendokumentasikan ornamennya. Jadi hasil dokumentasinya itu nanti akan dibuat dalam bentuk handbook yang dimana dalamnya itu terdapat gambar dan juga terdapat keterangan bentuk bagaimana bentuk dari jenis-jenis ornamen yang dihasilkan dari dua tersebut. Jadi alat ukurnya adalah sebuah karya yang disebut sebagai handbook, yang mana dalam handbook itu kita eksplorasi semua jenis ornamen yang didapat. Cantik sekali, baru bisa dibayangkan bagaimana ini. Bisa nanti dibawa ke sini kalau berhasil. Bisa ya? Dan bisa kita apa dia terangkat. Kira-kira dalam pencapaian tujuan ini kita sebuah karya. Apakah tujuan itu berada dalam kendalian? Ya tentunya itu pasti dalam kendali saya karena saya yang memberikan awalnya saya memberikan ide untuk melakukan eksplorasi ini, kemudian itu berarti saya juga akan memberikan pengarahan kepada semua anggota panitia maupun anggota divisi saya mengenai bagaimana cara kita dalam menjalankan program kerja ini. Dan ide saya ini adalah hasil komunikasi saya, hasil diskusi saya dari kakak-kakak yang ada di sana. Istilahnya pencapaian tujuan ini masih berada dalam kendali. Ide dari Anda, kemudian istilahnya kita sebagai ketua kita yang mengambil. Mudah-mudahan bisa juga mengendalikan yang bersama anggota tim. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk meraih tujuan itu? Istilahnya sama halnya yang saya katakan, apakah kamu punya skill untuk mencapai tujuan itu? Tentunya itu harus dari diri saya sendiri, bagaimana saya mencapai tujuan itu. Ataupun kan tadi tujuan saya itu untuk mensukseskan program kerja. Jadi untuk mencapai tujuan itu mungkin saya tidak mungkin berjalan sendiri, pasti harus ada bantuan dari saya juga. Skill apa yang kau miliki? Kemampuan kepemimpinan? Berarti Anda memiliki kemampuan kepemimpinan sendiri untuk bisa mencapai tujuan bersama dan suatu organisasi.
kira-kira kemampuan apa yang diperlukan dalam penciptaan itu? Kemampuan yang diperlukan juga itu bagaimana cara kita memanage waktu, karena pasti saya juga kan sebagai mahasiswa punya pasti banyak kegiatan, itu harus juga diutamakan, harus diatur ada atur waktu paling di lembaga sama sebagai mahasiswa. Jadi selain sebagai skill kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin sama kemampuan dia termasuk manajemen karena bisa menyeimbangkan antara waktu di lembaga dan waktu di kampus, termasuk seperti kegiatan hari ini asistensi mengajar. Kemampuan kepemimpinan seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh Hasnaya, kemampuan kepemimpinan tadi kira-kira di mana memperoleh kemampuan seperti itu? Tentunya saya sebelum menjadi pemimpin juga pernah menjadi anggota, jadi pastinya belajar dari senang pada saat menjadi anggota, karena setiap tahun kita pasti ada masalah juga untuk mengalami hal yang mungkin belum pernah kita coba. Jadi saya bisa menarasikan kemampuan Hasnaya, kemampuan kepemimpinan Hasnaya pada saatnya diperoleh secara otodidak, berdasarkan pengalaman, ya, karena pengalaman menjadi anggota di dalam organisasi itu sudah belajar. Ya, mudah-mudahan bisa memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Apakah Hasnaya memiliki kemampuan kepemimpinan yang memang Sebenarnya saya juga di sini kan ketika divisi itu masih belajar mungkin untuk mengarahkan dari divisinya mungkin insya Allah terstruktur gitu, karena tentunya saya juga belajar dari ketua-ketua sebelumnya. tapi untuk mencapai tujuan itu seperti tadi yang saya disampaikan, apakah menurut itu penting untuk saat ini? Karena saya juga punya tanggung jawab, saya juga sudah berjanji untuk menyelesaikan apa yang saya emban, jadi saya rasa itu penting. Apa pentingnya tujuan Anda? Tentunya penting untuk diri saya juga, karena saya bisa mendapat pengalaman yang baik bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Mungkin suatu saat juga saya bisa menjadi pemimpin di luar selain organisasi. Saya bisa manage bagaimana anggota-anggota saya nantinya bisa mengarahkan mereka apa yang akan kami capai. Oke, Hasnaya, kalau saya deskripsikan kembali bahwa tujuan saya Hasnaya berdasarkan kemampuan karena bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga. Sekitar besok kita menjadi pemimpin. Amin. Semoga berhasil ya. Semoga bisa berhasil dalam pemimpin saat ini dalam apakah tujuan ini sebagai prioritas? Tujuan saya itu untuk mensukseskan Apakah tujuan ini sudah menjadi prioritas Anda saat ini? Kapan kira-kira kalau memang sudah menjadi prioritas, kapan kira-kira bisa
langkah untuk mewujudkan itu? Memulai langkah itu mulai dari minggu ini, karena rencananya minggu depan itu akan ada terlaksana. Jadi mungkin bulan ini sudah mulai kerja-kerja untuk melakukan apa-apa saja yang dibutuhkan sebelum penelitian di sana mengekspor. Jadi minggu depan sudah masuk kegiatan mengekspor. Iya. Ya tentu kalau kita punya kapan mulai langkah-langkah untuk mewujudkan, ada kapan deadline kira-kira? Target deadline-nya itu tentunya di tanggal 27, karena di situ sudah terdapat Deadline tanggal 27 September. Lalu akan dilakukan pada minggu depan. Sekarang menurut Maya kira-kira adakah yang menjadi hambatan atau gejala atau masalah yang dirasakan? hambatan yang sedang dialami itu tentunya ada, karena kebetulan anggota divisi saya itu terdiri dari 3 orang, tapi yang satunya itu sudah tidak aktif karena perkembangan keluarga. Jadi sekarang anggota itu tinggal 2. Jadi di situ saya masih kurang juga pesan, karena ini kan program kerja yang kita laksanakan berat ya, karena ada 2. Jadi baru anggota divisi saya itu kebetulan perempuan semua. Jadi itu bagaimana saya mengarahkan ini. Kalau saya tadi mengingat apa yang disampaikan Maya bahwa salah satu hambatannya adalah anggotanya yang berkurang satu. Kurang juga partisipasi. Kalau partisipasi jadi bagaimana bisa mampu meningkatkan kinerjanya, itu tantangan berasal tantangan hambatan. Kira apa langkah yang diambil untuk bisa mengatasi tantangan ini? Langkah yang saya ambil untuk positif ya, saya selalu sebagai ketua divisi juga saya selalu komunikasi dengan divisi saya selalu menyemangati untuk bisa menjalankan ini semua yang sudah kita buat, bisa mensukseskan semuanya sampai selesai. Itu yang selalu saya sampaikan kepada Boleh saya ulangi kembali bahwa cara Maya untuk mengatasi tantangan ini salah satunya yang meningkatkan motivasi selalu mengingatkan bahwa ini tujuan bersama. Ya, jadi sudah itu ada sesuatu Maya sendiri yang mengingatkan tadi ya, sebagai bos itu akan selalu bersama ekspor bagaimana kerja kira-kira apa yang menjadi penyebab daripada hambatan penyebab dari hambatan itu mungkin dari dalam diri, kurang kesadaran dari kurangnya kesadaran dari kita untuk bisa memaksimalkan apa yang ingin kita capai, dan juga mungkin kurangnya kurang
di sini. Padahal bisa loh, bisa. Bagaimana memunculkan kesadaran diri itu bisa menyadarkan supaya kapasitas diri bisa bertingkat sebagai pemimpin. Apa kira-kira hasil yang ingin dicapai setelah tujuan apa hasil yang diperoleh setelah tujuan itu sudah bisa dicapai? Apa kira hasil yang sebagai seorang akademisi bisa bangga karena telah mensukseskan, telah menyelesaikan program kerja yang sudah saya rencanakan dari awal kepengurusan. Saya sekali lagi bahwa rasa berhasil ini Anda dapatkan peroleh adalah Anda bangga terhadap diri sendiri menyelesaikan tugas yang ini. Yaitu menaikkan rasa percaya diri. Apa kira-kira langkah yang paling cepat untuk bisa diperlukan? Apa langkah yang penting untuk diperlukan? Paling cepat untuk mewujudkan Tentunya partisipasi semua satu kepengurusan, karena ini juga untuk kami menyelesaikan program kerja kami khususnya di divisi strategi yang merupakan juga salah satu divisi di lembaga saya. Jadi terus bagaimana bisa meningkatkan partisipasi semua anggotanya? Bagaimana? tentunya ini juga sebenarnya yang sulit, karena cukup sulit juga untuk meningkatkan partisipasi karena yang seperti saya katakan tadi, kesadaran dari masing-masing individu itu kan beda-beda, mungkin dari beberapa yang memiliki kesadaran tentang bagaimana tanggung jawab yang dimiliki harus diemban dengan baik, harus dijalankan dengan baik supaya bisa dicapai apa target utama kita. Apa sumber daya yang diperlukan? Sumber daya seperti yang diperlukan. Tentunya sumber daya itu kolaborasi bersama saya, anggota divisi dan seluruh pengurus maupun kepanitiaan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia. Gimana caranya bisa kita meningkatkan sumber daya manusia? Tentunya dengan saling untuk meningkatkan sumber daya yaitu kolaborasi. Kita berkolaborasi bersama dalam satu kepengurusan. Kolaborasi yang baik, kolaborasi yang bagus di antara semua anggota kepengurusan. Semoga sukses ya nantinya. Sangat support dengan program kerjanya dan dengan outcome-nya berupa hidup yang memiliki keberlanjutan. Kira-kira apa dampak atau efek yang akan terjadi apabila hasil itu sangat diperoleh? Dampak di sini yang Dampak positif yang bisa diperoleh pasti ada dampaknya pada banyak hasil,
aspeknya itu ya seperti saya ulang kembali bahwa istilahnya setiap anggota bisa mendapatkan pengalaman baru. Anggota mendapatkan pengalaman baru dia mengeksplor di dalam dia. Yang tentunya pengalaman adalah guru apa saya salah menafsirkan apa yang kamu sampaikan? Hah? Apakah saya salah menafsirkan apa yang kamu sampaikan? Tidak, Hah? sudah benar. Sudah benar? Ya sekarang kita pada kesimpulan untuk kita lihat sebagai pelayan atau coaching. Kira-kira untuk sesi coaching ini, pada sesi coaching ini apa yang Anda ingin simpulkan? Dari sesi coaching ini yang bisa saya simpulkan itu bagaimana saya bisa lebih memperbaiki keadaan saya sebagai ibu ketua, bagaimana saya menjalankan tanggung jawab saya dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan anggota divisi saya, dan proses yang akan saya jalani nantinya, dan juga bagaimana saya akan mensukseskan program saya ini. Jadi kesimpulan yang Haswaya sampaikan itu bagaimana bisa menjalankan tanggung jawab yang kemudian untuk pencapaian tujuan tersebut ini kan dalam waktu dekat sudah diberikan. Kira-kira rencana aksi apa yang ini dilakukan sejalan ini setelah sesi Rencana aksi yang akan saya lakukan setelah sesi coaching ini yaitu mengawal semua rekan jahat dan juga anggota divisi saya untuk karena ini kegiatan dia sudah semakin dekat, jadi saya harus tegas dalam memberikan arahan supaya mereka juga bisa membantu dalam menyiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Tadi saya dengar bahwa mengawal kembali kepanitiaan harus tegas dan disiplinkan anggota dalam melaksanakan tujuan masing-masing dan memberikan juga arahan pada anggota. Ya, sudah pas atau belum? Sudah pas. Apakah kamu membutuhkan feedback dalam pencapaian ini? Entah feedback misalnya dari ketika manajemen Iya, membutuhkan feedback. untuk berkaitan dengan divisi itu pasti akan saya untuk diri saya sendiri tentang Suara kasih sendiri besar-besar. feedback yang akan saya butuhkan nantinya itu untuk diri saya sendiri, Ya. bagaimana saya bisa sebagai pengalaman pertama sebagai ketua divisi bisa mensukseskan juga apa yang telah saya rencanakan awalnya. Mungkin itu dari saya. Apa tujuan yang kau inginkan? Apa tujuan saya yang kau ingin mendapatkan? Tujuan saya mendapatkan feedback itu tujuan saya untuk mendapatkan feedback Iya. itu supaya saya bisa koreksi diri, bisa lebih supaya bisa lebih baik lagi ke depannya.
ada apa feedback yang Anda berikan kepada saya? Eh, Ada sesuatu itu? Feedback yang bisa saya berikan kepada kita selaku coaching, menurut saya ini sangat baik untuk sesi coaching ini, karena saya bisa sharing juga bagaimana saya bisa mensukseskan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Dan saya juga berharap semoga kita bisa nantinya bisa melanjutkan sesi coaching untuk rencana-rencana saya ke depannya. Anda masih membutuhkan coaching selanjutnya? Bisa, karena menurut saya ini sangat bermanfaat untuk saya. Sekali lagi, ada mungkin sesuatu yang kau bisa berikan feedback ke saya sebagai coach untuk lebih memperbaiki kembali kualitas pelayanan saya sebagai coach dan kepada klien. Dan Kalau menurut saya itu kualitas kita kepada kualitas kita selaku coaching setting itu sudah cukup baik, karena itu apa yang saya alami ini saat saya melakukan coaching, saya merasa cukup baik. Jadi saya rasa sudah baik. terbuka. Anda merasa terbuka kan? Iya, benar. Ya, terima kasih untuk sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya bertanyakan kepada apakah Anda masih membutuhkan coaching lagi nantinya? Ya, bisa lebih membuka apa yang ada di pikiran saya. Semoga teman-teman masih menjaga bidang ini kekompakan dalam organisasi dengan penting sebagai cara-cara pengalaman dari pemimpin dan televisi itu memberikan pengalaman adalah guru yang paling menarik, bisa mengajarkan segala Salam. Nah, dengar